warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulis Nawati, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan 2023-2024 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu sama disiapkan untuk berdoa ya. Kita mulai, silakan siapa? Dimas ya. Siap. Berarti mulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa semangat. Sekali lagi gimana? Alhamdulillah luar biasa semangat. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita semuanya diberi kesehatan. Sepertinya ada yang tidak hadir ya, terlalu sedikit ya, tapi nggak apa-apa ya. Ibu absen aja dulu. Adinda tidak hadir ya. Aldi ada. Arini tidak ada. Dimas hadir. Elia hadir. Zaskia hadir. Dwi hadir. Oke, yang kurang bersemangat sepertinya ya. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran mengenai risiko bahaya kerja dan pengendalian risiko bahaya kerja ya. Tapi ini sebelumnya pengen terlebih dahulu ya, pengen tahu Anda masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa sih materi yang kita pelajari minggu lalu? Oke, siapa? Reva. Nah, silakan Reva. Iya, silakan berdiri. Materi yang kita pelajari sebelumnya yaitu tentang persiapan area kerja dan peralatan kerja serta penerapan kerja aman di lingkungan kerja. Iya, betul ya. Kira-kira betul nggak? Betul ya. Oke. Ya, jadi materi minggu lalu adalah mengenai persiapan kerja, persiapan peralatan kerja dan area kerja serta penerapan perilaku aman dalam lingkungan kerja ya. Alhamdulillah Anda masih ingat ya materi minggu lalu. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini mengenai bahaya kerja dan risiko pengendalian bahaya kerja ya, Ibu ingin terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Anda mungkin bisa lihat ya di poin yang ada di layar. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami budaya kerja yang terjadi di tempat kerja ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu memahami cara mengendalikan risiko bahaya kerja. Jadi ada dua ya, tujuannya adalah memahami bahaya kerja ya. Jadi tahu apa sih itu bahaya kerjanya apa aja. Yang kedua adalah cara mengendalikan risiko bahaya kerja ya. Jadi dua hal itu yang diharapkan nanti setelah pembelajaran Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk dalam materi pembelajaran, tapi sebelumnya itu terlebih dahulu ya, pengen tahu Anda tuh sebenarnya sudah punya bayangan nggak sih mengenai bahaya kerja ya. Oke, ada yang tahu apa itu bahaya kerja? Oke, silakan Dimas. Apa itu bahaya kerja? Tindakan yang tidak aman atau tidak nyaman ketika bekerja. Tindakan yang tidak aman, tidak nyaman ketika bekerja. Ya, bagus sekalian. Yang namanya bahaya kan berarti ada sesuatu yang membuat kita tidak aman, tidak nyaman ya. Itu disebut dengan bahaya. Oke, kemudian ada yang tahu nggak apa sih itu contoh dari bahaya kerja? Oke, silakan. Peralatan tidak memadai ketika bekerja, misal tidak
Oke, misalnya adalah peralatannya tidak memadai, ya. Misal seperti orang yang bekerja di lapangan itu kan harus memakai atau menggunakan apa, helm ya, ya, alat pelindung diri. Nah kalau dia tidak bisa tidak menggunakan alat pelindung diri seperti misalnya helm, nah nantinya itu kan akan menimbulkan bahaya kerja bagi dirinya. Ya mungkin nggak hanya helm, tapi apa? Mungkin bisa kalau nggak pakai ya. Oke, ya jadi pada dasarnya Anda sudah paham ya apa sih yang maksud dengan maksudnya punya gambaran awal mengenai bahaya kerja dan contoh dari bahaya kerja dari apa yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke kita masuk ke dalam kegiatan inti. Kita akan melihat terlebih dahulu ya video pembelajaran mengenai bahaya kerja. Ya. Video yang Anda lihat ya tadi kira-kira ada berapa bahaya kerja yang dijelaskan di sana? Oke, silakan. Ada berapa? Yang saya lihat ada 3. Iya. Yang pertama tidak memakai helm. Oke. Yang kedua menutup telinga. Dan yang ketiga bahaya lubang yang terbuka. Bahaya. Oke, yang pertama tadi tidak menggunakan helm, jadi alat pelindung diri ya. Yang kedua tidak menggunakan penutup telinga. Yang ketiga adalah ada lubang ya. Ada lubang yang tidak, yang maksudnya terbuka. Nah itu kalau lubangnya dibiarkan begitu saja kan akan menimbulkan bisa jadi nanti ada yang jatuh atau bagaimana. Ya, oke bagus sekali ya. Nah selanjutnya ada lagi nggak kira-kira ada bahaya kerja yang lain nggak yang terlihat oleh Anda selain yang 3 tadi? Oke silakan Wi. Tidak memakai sarung. Ya, tidak memakai sarung tangan, betul sekali. Ada satu lagi. Jadi ada 5. Satu lagi ya, jadi bornya itu terbuka ya. Jadi apa namanya bagian luarnya itu terbuka. Nah kalau terbuka itu kan bisa Arus listriknya keluar. Iya, arus listriknya keluar. Kalau arus listriknya keluar kan bisa yang memegang konslet ya bisa tersengat arus listrik. Oke, jadi di sana ada 5 ya. Itu bahaya kerja yang Anda lihat dari video pembelajaran. Oke, nah selanjutnya dari video itu ibu akan jelaskan materinya sedikit mengenai bahaya kerja ya. Nah ini ada PowerPoint ya. Jadi di sini judulnya adalah bahaya kerja dan pengendalian resiko bahaya kerja. Jadi kita tahu bahayanya, kemudian yang kedua adalah kita bisa mengendalikannya ya. Nah yang pertama ibu mulai dulu dari apa itu bahaya kerja. Bahaya kerja itu adalah sumber situasi atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja terjadi karena perilaku personel yang kurang hati-hati atau ceroboh, atau bisa juga karena kondisi tidak aman berupa fisik maupun lingkungan. Jadi itu masuknya ke dalam 2 hal, bisa kondisinya yang tidak aman, tidak nyaman, bisa juga tindakan perilaku manusianya. Ya, jadi ada faktor internal dari diri manusia yang misalnya ceroboh, tidak hati-hati, itu berarti faktornya adalah internal. Bisa juga dari eksternal. Eksternalnya dari mana? Kondisi di luarnya yang tidak aman, misalnya peralatan kerjanya tidak memadai atau tidak tidak cukup memadai ketika untuk menggunakan ketika digunakan untuk bekerja. Itu adalah faktor eksternal, artinya yang berasal dari luar. Jadi ada berapa tadi kira-kira bahaya kerja itu ancamannya tadi ada internal, eksternal ya. Nah itu pengertian bahaya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah yang kedua adalah faktornya. Nah ini ya saya jelaskan lebih rinci mengenai faktor. Terlihat nggak? Kurang terlihat ya. Oke, faktor kecelakaan kerja itu adalah ada kondisi yang berbahaya. Tadi ya, kondisi berarti faktor apa? Eksternal ya.
kondisi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, itu faktornya. Yang ketiga, jenis bahaya kerja. Yang pertama adalah bahaya mekanis. Apa itu bahaya mekanis? Merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan atau benda bergerak. Contoh, kalau bor itu bendanya bergerak atau diam? Bergerak lah ya, yang begitu dia masukin itu kan bergerak. Nah itu kan bisa menimbulkan, kalau kita nggak pakai APD bisa kena tangan ya. Makanya kalau orang ngebor itu harus pakai sarung tangan, pakai kacamata ya, penutup kepala seperti helm, karena tadi bendanya bergerak ya. Yang itu disebut dengan bahaya mekanis. Yang kedua adalah bahaya listrik, merupakan bahaya yang berasal dari energi. Tadi terkelupas bagian luar kabelnya, berarti itu nanti masuknya adalah bahaya listrik. Yang ketiga ada bahaya kimia, merupakan bahaya yang berasal dari bahan yang dihasilkan selama produksi. Misal ya, Anda bekerja di perusahaan kimia, ya, perusahaan kimia atau perusahaan obat-obatan, itu kan isinya bahan-bahan kimia, ya otomatis maka proses cara Anda supaya Anda bekerja dengan aman, Anda harus mengikuti prosedur kerjanya seperti apa, karena bahan kimia itu kalau kena di kulit kan bisa membahayakan. Jadi ada kadar tertentu yang masih bisa ditolerir oleh tubuh kita. Ya, yang keempat adalah bahaya fisik, merupakan bahaya yang berasal dari faktor fisika, misalnya iklim kerja, kebisingan. Ya, kalau bising itu ngaruhnya ke anggota tubuh yang mana? Ya, makanya kalau orang yang bekerja di perusahaan dengan pabrik dengan suara yang cukup tinggi, ya, itu kan butuh alat pelindung telinga. Atau orang misalnya, Anda pernah lihat nggak orang yang tugasnya markirin pesawat? Iya, iya. Kan pilotnya ya, kalau pilot kan yang ngendarain, yang markirin pesawat, nah itu mereka kan harus pakai penutup, ya kan? Kenapa? Karena kalau nggak pakai penutup, dengan telinganya bisa rusak. Ya, sebulan 2 bulan bisa ganti dengan telinga gitu ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah bahaya biologis, merupakan bahaya yang timbul karena alat kerja, ya, bisa lingkungan kerja atau cara kerja yang tidak dirancang sesuai dengan kondisi tubuh manusia secara fisik dan kejiwaan. Nanti dari kasus yang saya akan sampaikan, Anda akan diskusikan. Nah, ini Anda identifikasi bahaya kerjanya yang mana, ya. Oke, berikutnya adalah pengendalian resikonya. Gimana sih supaya resiko tadi bisa terhindar? Ya, yang pertama adalah kita harus tahu bahayanya apa dulu, gitu. Kalau Anda bekerja sebagai tenaga akuntan, apa yang jadi bahaya? Anda bekerja misalnya sebagai tenaga medis di rumah sakit, bahayanya apa? Virus, ya, apalagi pas COVID kemarin, virusnya banyak di mana-mana bertebaran, begitu ya. Nah, kemudian setelah Anda identifikasi, Anda tentukan cara mengendalikannya. Nomor 2, mencegah atau mengurangi. Jadi bisa kegiatan preventif, ya, atau kalau sudah terkena, ya gimana cara mengobatinya? Ya, misal orang yang bekerja di bank, ya, yang sebagai kasir, itu kan biasanya pekerjaannya apa? Hitungin uang, ya. Walaupun punya mesin, tapi mereka tetap yang hitungin uang pakai tangan. Itu resikonya apa? Bakteri, virus di tangan, ya. Jadi makanya mereka harus pakai sarung tangan. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknologi pengendalian seperti di bank tadi, supaya kasirnya jangan selalu pegangin uang. Mereka punya mesin penghitung uang, jadi pakai teknologi untuk mengendalinya. Yang berikutnya adalah pengawasan dan evaluasi, ya. Jadi harus dilakukan oleh siapa? Manajemen siapa? Yaitu yang mengelola perusahaan, supaya gimana nih pekerjanya semuanya sehat, terutama mungkin yang bagian kasir karena selalu ngitungin uang. Maka prosedur amannya seorang kasir itu gimana? Ya berarti harus pakai sarung tangan, pakai masker, supaya dia tidak terpapar oleh bakteri dan virus yang ada dari uang yang selalu dia hitung setiap harinya. Ya, nah itu cara mengendalikannya. Berikutnya adalah contoh alat pelindung diri. Tadi Anda sudah sebutkan beberapa. Ada apa aja? Alat pelindung kepala, pelindung pada mata, alat pelindung telinga, alat pelindung saluran pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, dan alat pelindung telinga. Ya, nah ini disesuaikan. Kalau Anda kerjanya di lapangan sebagai misalnya orang lapangan di proyek, berarti disesuaikan apa aja sih yang butuh, gitu ya. Nggak mungkin orang tenaga akuntan pakainya yang ini semua, nggak mungkin ya. Masa di dalam gedung pakainya misalnya alat pelindung telinga
Ya, Kak silakan. Izin bertanya, Ya. apa contoh bahaya kerja di bidang akuntansi? Oke, baik, terima kasih. Ya, mungkin dari tadi Ibu menjelasinya secara umum ya. Tapi kan karena Anda nanti adalah lulusan tenaga akuntan, ya, maka Anda perlu tahu, ya, kira-kira ada yang bisa jawab nggak sebelum Ibu jawab? Contoh bahaya kerja akuntansi di bidang akuntansi. Oke, ada? Nggak ada? Nggak ada yang mau coba? Nggak ada, Dimas? Mau coba nggak? Nggak ada. Oke, langsung Ibu jawab ya. Jadi contoh bahaya kerja di bidang akuntansi, kalau Anda duduk terlalu lama di depan komputer, bahaya atau tidak bahaya? Bahaya. Terlalu lama menatap layar komputer. Bahayanya adalah bahaya radiasi ya. Oke. Nah, kalau Anda terlalu berjam-jam duduk ya di posisi yang kurang tepat, kira-kira bahaya nggak? Bahaya ya. Misalnya tulang punggung belakang ya, nanti misalnya apalagi kalau kurang minum bisa nanti gangguannya apalagi gangguan ginjal ya, tulang punggung dehidrasi dan seterusnya ya. Jadi itu contoh bahaya kerja secara fisik. Tapi kalau dari segi pengetahuan ya, kompetensi juga ada punya bahaya. Kita ini kan mengerjakan laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan itu harus sesuai apa? Standar kan ya? Standar akuntansi keuangan. Kalau tidak sesuai standar, Anda juga punya resiko. Resiko apa? Anda melanggar kode etik profesi ya. Berarti Anda tidak kompeten dalam mengerjakan tugas Anda sebagai tenaga akuntan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kan? Nggak ada. Oke, sudah ya terjawab kan ya? Oke, ya enggak. Silahkan sekarang berdasarkan apa yang Ibu sampaikan di e-learning, Ibu sudah berikan kelompok ya. Anda silahkan kerjakan secara berkelompok. Boleh bangkunya diputar aja. Minta Indonesia-nya nggak usah terlalu ini. Bangku diputar, masing-masing Anda bekerja di dalam kelompok. Ya. Baik. Sudah ada di tangan kalian itu adalah lembar kerja ya. Nah, sekarang silakan dibaca dan dipahami, tidak hanya kasusnya, tapi Anda pahami apa sih yang menjadi pertanyaan di sana ya. Silakan dibaca dulu, kemudian instruksinya apa, silakan dibaca. Ibu kasih waktu 1 menit. Kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Baca dulu. Instruksinya dibaca dengan teliti ya. Jadi kalau nanti seandainya ada yang belum jelas, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca? Sudah. Instruksinya di sana ada 4 pertanyaan ya. Contoh kasusnya di depan ada 4 pertanyaan. Nah, Anda kaitkan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan di depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Ibu kasih waktu 10 menit. Anda boleh diskusikan dengan teman kelompok Anda.
depan kelas. Mungkin perwakilannya boleh satu orang saja, yang lain duduk. Setelah presentasi boleh yang presentasi kembali ke tempat. Nanti akan dilakukan tanya jawab oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan Dwi, kelompok dari kelompok yang pertama, silakan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siti Paniwadia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 1, 2 pekerja jatuh dari atap pabrik di Salam Magelang, 1 orang tewas. Jenis bahaya kerja tersebut termasuk golongan bahaya biologis yang dimana merupakan bahaya seperti alat kerja, lingkungan kerja, atau cara kerja yang tidak direncana sesuai awal dengan kondisi atau fisik manusia. Yang keempat atau yang terakhir, jelaskan upaya pengendalian risiko bahaya kerja dari kasus tersebut. Upaya pengendalian bahaya kerja tersebut dapat dilakukan dengan cara para pekerja sebisa mungkin fokus dan tidak memikirkan hal-hal lain yang di luar pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Nah, sudah didengarkan ya. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya nggak dengan kelompok 1 terkait kasus kecelakaan kerja jatuh dari mana sih tadi? Dari atas. Dari atap, ya, dari atap bangunan. Jadi ini mungkin ceritanya dia adalah pekerja bangunan yang mungkin sedang memperbaiki apa, tiba-tiba jatuh karena mungkin dia melakukan pencerobohan, bisa jadi juga atau faktor eksternal gitu ya, kita nggak tahu ya. Oke, enggak, silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan Saskia. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan Boleh berdiri pertanyaan. Saskia? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana menurut kelompok Anda cara mengendalikan bahaya biologi seperti yang terjadi pada kasus kelompok Anda? Oke. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya gimana sih cara mengendalikan bahaya biologis? Tadi kan itu sudah dijelaskan yang itu adalah bahaya biologis. Nah, silakan dijawab. Siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Dimas, silakan Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Sarono dari kelompok 1. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Bahaya biologis adalah bahaya yang timbul karena alat kerja, lingkungan kerja, atau cara kerja yang tidak dirancang sesuai kondisi fisik jiwa. Cara mengendalikannya adalah 1. Merawat alat kerja, 2. Menjaga lingkungan kerja, dan yang ketiga pelatihan terhadap pekerja. Terima kasih. Ya, gimana Saskia atau teman-teman dari kelompok 2 bisa dipahami? Bisa. Jadi bahaya secara biologis itu bisa dikendalikan ya. Jadi mungkin cara yang sudah disebutkan oleh teman-teman dari kelompok 1. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kita lanjut ya presentasi untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mencoba mempresentasikan? Baik, silakan Rama di depan biar terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus petaka tiang truk derek di Priok, roboh berujung jatuh korban jiwa. Hasil diskusi yang kami amati, yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan apa yang menjadi permasalahan pada kasus tersebut. Lakukan analisis. Tiang derek sebuah truk roboh hingga menimpa ruang kemudi yang mengakibatkan sopir truk tersebut tewas. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dari kasus yang disajikan. Kondisi yang berbahaya karena tiang derek tersebut roboh secara kebetulan dan menimpa truk. Dan yang ketiga, jelaskan jenis bahaya kerja dari kasus yang disajikan. Dari kasus yang saya presentasikan, bahaya mekanis karena bahaya tersebut bersumber dari sebuah peralatan. Dan yang terakhir adalah jelaskan upaya pengendalian risiko bahaya kerja dari kasus tersebut. Yang pertama, jangan tidur sembarangan apalagi di mobil. Dan yang kedua, jangan parkir sembarangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil pemaparan kelompok 2
Ada pertanyaan nggak buat kelompok 2? Oke, silakan. Pertanyaannya adalah iya. Mengapa orang bisa lalai terhadap bahaya kerja? Oke, mengapa orang bisa lalai terhadap bahaya kerja? Oke, silakan kelompok 2. Izin menjawab. Iya. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya satu faktor internal yaitu berasal dari diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh karakter manusia itu sendiri. Yang kedua faktor eksternal yaitu dari kondisi sekitar yang berbahaya. Ya, jadi ada 2 ya, kan tadi sudah dijelaskan ada 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Ya, oke, bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Sudah? Cukup? 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan, ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin mengajukan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Terima kasih. Ya, baik. Jadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengendalikan bahaya kerja ya? Oke, mencegah bahaya kerja. Oke, silakan. Jawab 3 ya. Menerapkan prosedur kerja aman dan disiplin. 2 mengadakan pelatihan K3. 3 penghargaan dan sanksi pelanggaran K3. Ya, jadi ada beberapa yang harus dilakukan supaya tadi yang bisa mengendalikan bahaya kerja. Ya, oke, betul sekali ya. Oke, sudah cukup? Nah, ya. Oke, jadi bisa dipahami ya bahwa hari ini memang kita belajar mengenai bahaya kerja dan pengendalian risikonya. Anda sudah lebih mendalam dalam proses diskusi dalam kelompok. Jadi Anda sudah bisa mengidentifikasikan bahaya, kemudian faktor-faktor bahayanya apa saja ya. Kemudian gimana sih cara mengendalikannya ya. Jadi bahaya kerja itu penting untuk kita pahami dengan baik supaya ketika kita bekerja kita bisa terhindar dari bahaya kerja, sehingga apa yang kita lakukan kita bisa bekerja secara aman baik ya. Jadi faktornya ada dari internal dan eksternal. Jadi kalau faktornya internal harus bagaimana, kalau faktornya berasal dari eksternal harus bagaimana. Semua pekerjaan profesi memiliki bahaya kerja. Oleh karena itu kita penting untuk bisa mengidentifikasi lalu bisa mengendalikannya supaya ketika kita bekerja kita dihadapkan dengan rasa aman dan nyaman. Ya, ada nggak kira-kira orang yang kerja tapi kok kayaknya pengen dapat bahaya, ada nggak? Nggak ada, nggak mungkin ya seperti itu. Oke, pembelajaran sudah selesai kita laksanakan. Kalau begitu Ibu ingin sekali ya Anda membuat kesimpulan. Apa sih kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, materi hari ini? Oke, silakan Dwi, mau coba? Oke, silakan Dwi. Bisa menjawab ya Ibu ya? Iya. Dari pembelajaran dari awal sampai akhir yang saya simpulkan adalah bahaya adalah situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Bahaya kerja dapat terjadi kapanpun dan di mana saja. Penting bagi pekerja memahami bahaya kerja yang mengancam dan dengan demikian pekerja akan mampu mengendalikan resiko bahaya kerja sehingga ia dapat bekerja dengan selamat dan sehat sehingga produktivitas bekerja akan meningkat. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Tangan dulu. Intinya seperti itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, Ibu akan berikan evaluasi. Jadi ingin tahu seberapa besar kalian sudah bisa memahami materi hari ini. Nah, caranya dengan apa? Ibu akan memberikan link dalam bentuk G-form. Anda boleh keluarkan HP, ya, boleh keluarkan HP yang ada. Oke, ya. Di sana ada 10 soal, ya. Silahkan buka dan kerjakan. Nanti dikirimkan langsung ke dikirimkan ya. Boleh. Silahkan Ibu kasih waktu berapa menit ya? 5 menit kali ya. 5 menit cukup ya. 5 menit cukup. Silahkan dikerjakan. Itu ada soalnya di form, ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah. Selesai? Selesai ya? Ada yang belum selesai Bu? Boleh? Beres semuanya? Oke, kalau sudah beres, boleh ditutup, dikirimkan, ditutup, dan boleh simpan kembali HP-nya dalam tas. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran, ya, Ibu akan sampaikan materi minggu depan. Minggu depan kita akan melanjutkan materi hari ini, yaitu mengenai
Oke, gimana hari ini? Kira-kira pembelajarannya menyenangkan, bisa dipahami? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Oke, bisa dipahami dengan mudah? Bisa. Baik. Oke, bisa dengan baik. Oke ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, ya kita tutup dulu dengan doa ya. Dengan doa, kemudian kita siap-siap untuk pulang ya. Oke, mungkin boleh disiapkan dulu apa peralatannya atau kursinya dulu dikembalikan ke tempatnya ya. Oke, sudah siap untuk pulang? Boleh disiapkan dulu oleh kepala kelas. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Selesai bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat kalian semua.